Beberapa jenis mineral-mineral ini Bapak Ibu sekalian ya tadi ya hubungannya dengan penyakit ya. Dan penyakit-penyakit itu juga bukan penyakit biasa-biasa saja ya. Coba nanti minum, rutinkan aja selama 2 minggu itu. Wih, Masya Allah. Meregulasi atau memperbaiki pankreas, jantung ya, tulang apalagi, sendi, lambung, otak, pencernaan ya, dan jantung juga. Kencing manis, diabetes. Coba rutinkan dimakan. Jadi kita nih kesehatan kita memang berantakan sejadi-jadinya gitu. Kemarin dapat teman saya cerita ada seorang wanita lah ya, konsul ke dia juga umur 22 tahun. Tumor di payudaranya kanan dan kiri, coba. Kayak gitu tuh juga ada hubungan dengan logam berat sebenarnya. Ya, belum lagi cerita logam berat atau mungkin mineral-mineral yang justru dibutuhkan oleh hati kita. Itu belum cerita itu. Kita belum cari psikologisnya sekarang. Itu lebih seru sebenarnya. Ya. Mineral yang berasal dari kebahagiaan, nah itu. Bahasa saya gitu. Mineral bahagia, mineral senang, mineral Insya Allah ya, banyak banget ya. Nah baik, zaman sekarang itu beberapa heavy metal atau logam berat. Tadi aluminium, kemudian ada juga lead. Lead itu banyak di mana? Bukan banyak, ada sebagian di kosmetik, plumbum gitu ya, kadmium, arsenik sama merkuri. Itu yang banyak atau data yang saya dapatkan ya. Nah, jadi mineral-mineral ini sebenarnya ketika dia berkurang atau mungkin dia kurang dalam tubuh manusia, maka sintesis atau metabolisme dalam tubuh kita yang berhubungan dengan satu organ tertentu itu pasti masalah. Contoh mungkin misalnya kita bicara tentang magnesium misalkan. Ya, magnesium itu mungkin kita pikir apa ya? Ya mineral biasa, tapi magnesium itu justru malah salah satu mineral yang hubungannya sangat erat sama kencing manis, diabetes. Ya. Terus kita tanya kan, di mana kita dapatkan magnesium? Banyak. Ya, banyak. Contohnya apa? Ya daging-dagingan, biji-bijian itu banyak magnesium itu. Ya biji seperti biji apa? Ya biji apa tuh? Bukan yang buat martabak itu loh. Wijen. Wijen itu coba rutinkan dimakan. Ya, kita kan wijennya buat aksesoris. Iya kan, bikin apa tuh, onde-onde. Wijennya diapain? Goreng, ya kan? Ya Allah, mungkin mereka tuh kalau bisa ngomong dan nangis kali mineral-mineral itu tuh. Tak ada yang kalian bisa kerjakan selain goreng kan? Itu contoh ya. Maka minyak wijen itu, minyaknya ya misalkan ya, di luar wijennya, ya memang dikenal sebagai salah satu mineral yang sangat baik dalam meregulasi atau memperbaiki pankreas, wijen. Itu. Terus ya dimakan aja. Makanya kalau saya biasanya lagi makan apa gitu ya, terutama makanan-makanan Jepang gitu kan, dia biasa kasih wijennya kan. Nah itu wijennya saya ngambil kadang-kadang 2 sendok gitu loh. 2 sendok saya masukin ke situ, kalau itu terus makan. Jadi-jadinya tuh. Biasanya minyak-minyak kayak begini juga juga ada kaitannya dengan pencernaan ya, dan jantung juga itu. Dan dia mengandung misalkan magnesium tadi itu loh. Nah magnesium itu juga dikaitkan dengan susah tidur. Ini belum cerita iron ya, besi juga sama.
Besi itu dikaitkan, bukan kaitkan data yang saya baca itu juga menyebutkan bahwa besi itu berhubungan dengan depresi kalau kurang. Gitu. Berarti ya kita perlu makan besi tiap hari. Iya, mineralnya. Ya, seperti itu. Contoh besi apa? Bayam. Ya. Bayam akhirnya di fitnah lagi kan? Asam urat kan? Itu aja kerjaan kita. Jadi kalau saya tuh kadang-kadang bingung ya. Orang ya makan yang sehat-sehat itu takutnya mikirnya seperti ilmuwan. Tapi ketika dia makan bolu, dia makan gorengan, lupa semua ilmunya. Betul gak? Waduh, dok, ini kalau makan, tadi pagi saya tulis telur itu, tadi pagi kiriman dari seorang ustadz sahabat saya. Ada yang tanya, itu kalau sehari makan telur berapa? Mungkin pertanyaannya dari zaman dulu itu aja terus, tapi telur gak dimakan-makan sama dia. Berarti kalau telur, kalau kita pakai bahasa slow cook ya, kalau telur itu mau stabil proteinnya, albuminnya, maka Anda harus slow cook. Dimasaknya perlahan, bukan api panas, kasih minyak, zup gitu, rusak dia. Gitu. Makanya nanti bikin restorannya, resto slow cook. Semua dimasak dalam proses yang perlahan. Gitu. Ada seorang ilmuwan di Amerika itu dia katakan telur itu sebenarnya nggak ada batasan kata dia, tapi kita nggak kuat juga makan banyak-banyak kan. Karena itu salah satu superfood terbaik. Muncullah lagi satu pemahaman baru lagi. Telur itu yang bagus kuningnya, telur itu yang bagus putihnya, kan gitu kan. Jadi kalau saya ditanya makan telur yang bagus apa? Sama cangkangnya kalau bisa. Kalau bisa, ya kan. Nanti muncul lagi kan video saya dipotong-potong gitu. Jadi kalau banyak banget kan video saya dipotong-potong ya, jadi hujatan orang ini aliran apa lagi makan telur sama cangkangnya. Saya punya buku saya itu beberapa rujukan-rujukan yang kaitannya dengan apa yang saya sampaikan saya baca. Salah satunya itu tentang kolagen. Sudah pernah saya jelaskan, salah satu sumber kolagen itu ada pada eggshell, cangkang telur loh. Itu dia sumber kalsium juga, kolagen juga. Bener, tulang ikan aja sumber kolagen. Jadi udah bener kalau Anda makan ikan apa tulang lunak gitu, bener. Itu. Apalagi nggak dipanaskan berlebihan, jadi dia slow cook gitu kan. Sudah pernah saya jelaskan juga, salah satu yang sumber kolagen yang paling bagus itu adalah tulang. Supaya nggak rusak tulangnya itu Anda harus masaknya slow cook. Jadi nanti pagi-pagi atau mungkin siang kalau suami pulang, abang, mas, papa, mohon maaf ini saya masak sekarang, mungkin sore baru bisa abang makan. Gambarannya begitu. Soalnya kalau apa tuh namanya, masak tulang itu paling bagus kolagennya baru keluar sempurna ya, itu 16 jam. Kenapa haho-haho? Hah? Enggak lah, kan apinya kecil. Apalagi Anda masaknya pakai kayu bakar. Gitu. Nah kan dikasih yang bener, ngomel, ngeluh. Coba lihat tuh. Kata Allah tuh, innal insana khuliqa halu'a. Manusia tuh sukanya keluh kesah. Emang bener, tenang aja. Itu udah tabiatnya kita. Istiqomah aja di situ. Ya, nggak usah diperbaiki. Gitu. Nah, tapi itu mineral-mineral ini Bapak Ibu sekalian ya, dia sebenarnya dia butuh teman. Ya, butuh teman. Contoh mungkin tadi kalau Anda mau dapatkan kolagen, saya pernah jelaskan ya. Kolagen yang ada pada tulang banyak sumber kolagen ya.
Ada tulang sapi, tulang ayam juga boleh, tapi saya sering pakainya tulang yang gede-gede, entah kambing, entah sapi gitu ya. Onta boleh nggak? Boleh, mahal tapi biaya tiketnya maksud saya ke sana. Terus tadi eggshell, cangkang telur, ya tapi kan dihancurin ya, bukan dimakan gitu aja. Kemudian kulit ikan, ya kulit ikan. Kemudian sebenarnya kulit ayam juga itu, tapi ayam yang bahagia. Ayam yang bahagia itu gimana? Ayam yang energik gitu loh. Gini loh maksudnya. Ini ya kan saya kan tinggal di kampung ya. Jadi kalau di tempat saya itu kalau ayam saya datang gitu lari dia, itu energik gitu loh. Itu maksudnya. Paham? Ayam kampung. Kalau ayam-ayam yang tidak bahagia itu kita tepuk tangan, kita gini-gini, menang aja dia. Itu kurang bahagia. Mungkin tidak bahagia itu ayam ya. Gitu. Karena zaman sekarang nih, aduh, orang-orang tuh kadang-kadang bahagia itu bukan bahagia. Kadang-kadang definisi bahagia sama senang aja nggak paham. Coba saya tanya, apa beda senang sama bahagia? Oh beda lah dok, yang kalau senang kan huruf depannya S, misal. Bahagia B, beda. Bahagia itu, nah ini ilmunya di sini. Bahagia itu atau senang ya, senang itu biasanya ditautkan dengan sesuatu hubungan dengan fisik atau materi, itu senang. Ya, kalau bahagia, ini kalau kita bicara tentang syariatnya, artinya secara syariat itu adakah penjelasan ulama tentang itu? Ada. Makanya Imam Ghazali itu bikin buku namanya, nanti kapan-kapan bikin kajian kita tuh kajian yang di luar kajian yang ada gitu, yang ada hubungan sama sesuatu yang seru gitu dalam hidup. Contoh ya. Tadi Imam Ghazali itu bikin buku namanya Kimia Sa'adah, kimia kebahagiaan. Itu dijelaskan sama dia. Bahagia itu apa, senang itu apa, caranya gimana. Ya. Kemudian berarti kalau bahagia itu apa? Bahagia itu kaitannya dengan sesuatu yang berhubungan dengan syariat. Oke. Telan dulu itu kalimat saya itu. Sekarang saya tanya, Anda yang sudah pernah haji atau umroh, katakanlah haji yang haji sabar. Tahu haji sabar? Haji sabar. Kan ada dua tuh, haji sabar sama haji syukur. Udah tau lah bedanya kan apa kan? Dua-duanya ada ujiannya. Mau haji sabar kek, mau haji syukur kek. Kalau haji sabar itu kan maktabnya jauh. Itu lama nunggunya. Nah itu haji sabar. Dua-duanya bagus, ada masalah. Kalau punya duit jadilah haji syukur misalkan. Sekarang saya tanya, susah nggak pergi haji itu? Susah. Belum lagi fisik kita terkuras lagi di sana, musim haji itu musim panas, susah. Uang yang keluar juga tidak sedikit, mau sholatnya susahnya minta ampun. Makanya saya nanti nunggu haji kalau sepi aja deh hajinya. Ah, mana bisa? Nggak bisa. Ada ceritanya. Ya, sepenuh-penuhnya gitu loh. Apalagi iktikaf Ramadan lebih banyak dari musim haji itu kan. Nah orang-orang yang pergi haji itu, Anda yang sudah pergi haji, yang belum pergi haji, yang mudah-mudahan dimudahkan ya. Tahun depan pergi haji lagi sama suami, sama istri, sama anak. Siapa tahu ada malaikat ngedoain kita kan. Kasihan lihat muka kita, gak lama doa gak dikabul-kabulin. Ngarepnya gitu. Nah, sekarang saya tanya, mau lagi pergi haji? Yang sudah pergi haji mau lagi ya? Kan susah, ya kan? Itu maksud saya. Dalam kaitan bahagia secara syariat nggak ada urusan dengan kesusahan.
Bahagia-bahagia aja. Orang dikasih handphone baru, mobil baru, dia beli rumah baru, paling sebulan, seminggu bahagianya. Kalau pakai bahasa bahagia, makanya itu bukan bahagia tapi senang. Itu hadisnya yang Nabi jelaskan tentang salah satu amalan dicintai Allah itu adalah memasukkan bahagia apa senang? Senang loh. Coba lihat hadisnya, surur itu senang. Coba buka hadisnya. Saya udah buka hadisnya soalnya, maka saya bisa ngomong. Jadi Nabi mendowngrade supaya kita itu diberi kemudahan untuk menyenangkan orang lain dengan cara yang mudah. Itu maksudnya. Coba misalkan gini, saya baru bahagia kalau di umroh. Gimana cara kita menyenangkan dia, membahagiakan dia? Nggak punya uang juga, misalkan nggak punya dana juga, atau kan belum ada dana untuk membuat atau mengajak dia umroh gitu kan. Makanya Nabi kasih kata surur, menyenangkan. Contoh sekarang, Anda bisa menyenangkan nggak teman kanan kiri Anda? Bisa, senyumin aja. Ya. Daripada kasih muka manyun, senyumin aja. Gitu. Jadi apa-apa, senyumin aja. Senang kita, bahagia kita, sehingga itu hormon kita itu akan menyesuaikan dengan perasaan kita. Gitu. Ya. Sudah pernah senyum sendiri? Oh, saya sering loh, sering. Yang saya baca itu dia senyum aja di depan kaca, gitu kan, bahagia, seneng gitu loh. Ya terserah orang mau nganggap gila apa-apa, gitu, gak ada masalah. Kalau kita sendiri kok. Makanya salah satu kaidah yang paling mudah untuk membahagiakan atau menyenangkan diri kita itu apa? You have to love yourself. Anda harus mencintai diri Anda. Anda harus cinta diri Anda sendiri. Apapun keadaan saya, hidung saya begini, mata saya, this is the best. Gak ada urusan. Gitu kan? Banyak orang tuh kadang-kadang kok kurang ya hidungnya. Akhirnya pergi operasi yang punya duit. Yang duit dananya kurang ditumbuk-tumbukin sama biar gak kelihatan. Tetaplah cintai diri Anda sendiri gitu loh. Ya. Itulah yang terbaik yang Allah berikan. Toh nanti di surga kan diubah sama Allah, tenang aja. Gitu loh, ya. Di surga nanti hati kita dibuat seperti hatinya Nabi Ayub. Tuh, kan hati kita zaman sekarang kan berantakan. Kacau banget kan? Apa-apa dikit bermasalah gitu kan. Fisiknya kita yang laki-laki, saya nggak tahu yang perempuan hadisnya kayak apa. Tapi hadisnya perempuan itu lebih dahsyat lagi. Ya. Dibuat seperti Nabi Yusuf. Fisiknya. Raganya kita dibuat seperti raganya Nabi Adam. Jadi mukanya laki-laki di surga nanti itu kayak Nabi Yusuf. Jadi kalau ada orang sudah begitu luar biasa mengidolakan artis Korea itu, setahu saya belum pernah ada yang lihat artis Korea sambil motong jari. Gak ada kan? Jadi bisa bayangkan gantengnya Nabi Yusuf itu kayak apa. Tapi Nabi Yusuf itu cuma seperempat gantengnya Rasul. Wah, bisa. Aku bayang kan? Gantengnya kayak apa Nabi itu kan? Jerit-jerit gitu. Gitu. Nabi Adam ganteng nggak? Ganteng juga, karena semua nabi itu gantengnya dari Nabi Adam. Yang perempuan cantiknya kayak apa? Nggak kebayang cantiknya kayak apa. Jadi meskipun di dunia agak-agak mencong-mencong sedikit, tenang aja, di surga nanti dipermak sama Allah kok, aman ya. Dunia sebentar saja gitu kan. Jadi nanti ketemu suami gitu kan, Mas, Papa, inilah aku apa adanya. Iya. Gitu. Jadi ada orang dulu kan lihat saya, dia ada foto saya zaman mungkin 15-20 tahun lalu, saya masih krempeng gitu. Kurus gitu kan. Saya bilang, dok, nggak mau dikurusin. Nggak mau, saya bilang. Ngapain dikurusin? Kurus banget saya. Itu mungkin beratnya sekitar 70 kali ya. Kecil banget, saya khawatir ada angin agak keras dikit, goyang saya. Kita harus gitu.
Gak apa-apa, I just love the way I am, wah gitu. Gak apa-apa, tapi jangan jadi alasan untuk tidak berbenah diri ya. Gak apa-apa, badanku melentung semelentung-melentungnya, bukan itu. Bukan itu poinnya. Ya, karena mukmin yang sehat jauh lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, gitu ya. Udah tahu ya beda bahagia sama senang? Ya. Baik, jadi beberapa jenis mineral-mineral ini Bapak Ibu sekalian ya tadi ya hubungannya dengan penyakit ya. Dan penyakit-penyakit itu juga bukan penyakit biasa-biasa saja ya. Tadi saya cerita tentang apa ya? Kaldu tadi itu. Nah, kaldu itu ya kaldu tulang ya. Nanti kapan-kapan coba buat deh. Minimal tuh 6 jam lah. 6 jam. Itu, Masya Allah itu apa ya? Bukan obat, tapi itu sumber kolagen yang sangat bagus. Kaldu tulang. Ya. Tulang, tadi sudah jelaskan tulang apa ya. Nah itu nanti Anda masak, kasihlah bumbu, kasih apa ya. Kasih rempah-rempah lah gitu kan. Nah, tapi ada tapinya. Kolagen itu disintesisnya atau metabolismenya akan jauh lebih optimal kalau dia dikasih 2 atau 3 jenis mineral. Ya, yang pertama tuh dan vitamin ya. Yang pertama vitamin C. Vitamin C. Yang kedua boron, Br. Boron sama kuper. Kuper tuh tembaga. Ya. Nah, di mana dapatkan 2 atau 3 mineral atau vitamin tadi itu? Ya, kalau vitamin C paling gampang cabai. Jadi nanti Anda masukin, coba nanti minum, rutinkan aja selama 2 minggu itu. Wih, Masya Allah. Efeknya itu dari jantung ya, tulang apalagi, sendi, lambung, otak. Modal kaldu, air kaldu itu. Kayaknya kalau beli tulang mahal nggak sih? Enggak kok, enggak. Setahu saya nggak mahal-mahal amat. Bahkan mereka kan sebagian dibuang juga, nggak kepake. Gitu. Nah, vitamin C-nya dari cabai. Ya, biar nggak terlalu pedas, cari cabai yang nggak pedas-pedas banget lah gitu ya. Kan sekarang banyak cabai nggak pedas. Ya, cabai nggak pedas gara-gara apa? Hah? Gara-gara tanahnya udah rusak. Ya, saya kadang-kadang kalau pas lagi makan apa gitu ya, makan tahu, gitu. Tahu itu kan bukan tahu, ya tahu biasa lah ya. Itu kan pakai dikasih cabai itu, makan satu, kok ada pedes-pedesnya cabai itu? Karena tadi soil erosion, erosi tanah, ya nutrisi sudah habis. Kupernya sama boronnya itu dapatkan dari beef, hati apa? ya hati lah, hati sapi, hati ayam, paling mudah hati sapi aja. Cara minumnya gimana? Cara makannya gimana? Itu dimasak tuh 6 jam, 8 jam atau 16 jam. Udah masak dia, ada kasih tadi apa namanya bumbu-bumbu ya biar enak ya. Lalu Anda tumis lah mungkin. Tumis si beef tadi itu. Ditumis pakai apa? Pakai ghee. G-H-E-E. Itu lemak hewan. Tumis api kecil aja sampai matang. Prinsipnya tadi apa? Slow cook.